Selanjutnya kita ke informasi terkait Hari Ulang Tahun Jakarta. Jakarta selama ini menjadi magnet bagi para perantau untuk mencari pekerjaan terlebih. Upah minimum di Jakarta cukup menggiurkan. Namun Jakarta saat ini tidak lagi menjadi ibu kota dan berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Lalu jika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, masihkah Jakarta menjadi primadona para pencari kerja? Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, DKI Jakarta berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Status ibu kota negara tetap melekat pada Jakarta sebelum Presiden menerbitkan keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota ke IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jika ibu kota negara telah berpindah ke IKN, akankah Jakarta tetap memiliki daya tarik para pencari kerja, mengingat wilayah Jakarta padat penduduk? Iya, 11 juta itu kan pasar yang luar biasa, Mas. Ya, menurut hemat saya itu masih tetap akan menjadi menjadi daya tarik atau magnet. Tapi itu akan berkurang secara perlahan kalau nanti IKN itu berkembang dan kemudian orang berduyun-duyun datang ke IKN. Dan saya yakin terjadi perpindahan perputaran uang. Yang selama ini kan perputaran uang ada di Jakarta. Perputaran uang akan bisa pindah ke IKN. Tajudin juga menjelaskan, selain karena kawasan industri berada di daerah penyangga Jakarta, tren bekerja jarak jauh juga berpotensi mengurangi minat masyarakat datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Orang bisa bekerja dengan komputer di mana saja. Jadi itu menyebabkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan komputer itu digital gitu ya, orang akan bekerja di luar Jakarta karena akan bagaimanapun Jakarta kan biaya hidupnya kan tinggi. Pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta mencapai 6,03%, sementara tingkat pengangguran terbuka nasional 4,82%. Artinya, angkatan kerja di DKI Jakarta yang tidak terserap lapangan pekerjaan masih terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat pada Februari 2024, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta mencapai 5,43 juta orang. Penduduk yang bekerja 5,11 juta orang dan ada pengangguran sebesar sekitar 328 ribu orang. Sementara dari 17 lapangan pekerjaan utama, perdagangan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi. Distribusi penduduk bekerja sektor perdagangan mencapai 23,45%. Sementara lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terendah adalah sektor pertanian sebesar 0,14%. Jika dibandingkan dengan Februari 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami peningkatan distribusi penduduk yang bekerja terbesar. Di tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini meningkat sebesar 136 ribu orang. Meski Jakarta berkontribusi besar mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, kalangan pencari kerja khawatir sulit mendapatkan lapangan pekerjaan jika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Kalau nantinya UMR Jakarta tuh jadi turun lagi karena kebutuhan kita lebih banyak dibanding pemasukan gitu loh. Jadi aku khawatir banget sih kalau nantinya kurang kondusif gitu loh mencari kerjanya. Khawatir juga ya, karena kan ibu kota Jakarta aja kan sulit untuk mencari kerja, apalagi nanti ibu kota bakal pindah ke Kalimantan, ke IKN. Kayaknya bakal sulit buat cari kerja lagi sih. Sementara bagi mereka yang telah bekerja di Jakarta, menganggap Jakarta masih menjadi primadona sebagai tempat mengadu nasib. Jadi udah terlanjur comfort, nyaman aja. Nyaman di Jakarta. Terus juga kayak suasana kan rame ya. Kepikiran sih pengen pindah ke Kalimantan, karena kan banyak pertambangan kan. Jadi mungkin gaji lebih gede, tapi kayaknya enggak deh. Itu kan cuma ibu kota, bukan sentral bisnis. Kayak Amerika deh, sentral bisnis tetap Jakarta. Dia cuma ibu kota doang. Cuma capital city kayaknya. Jika Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan memperluas sektor lapangan pekerjaan, tidak menutup kemungkinan Jakarta masih menjadi daerah incaran para pencari kerja. Victor Pangaribuan, Fajar Bolivia, Jakarta.